Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gali Wahyu Prasetya dari kelas 06 TPLN 002 Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Pamulang. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan pertemuan 11, yaitu dengan judul Sistem Informasi Sumber Daya Manusia, dengan dosen pengampu saya yaitu Bapak Muhammad Khotib Arifai. Oke, sekarang kita mulai bahas apa itu sistem informasi sumber daya manusia. Sistem informasi sumber daya manusia merupakan sebuah bentuk interseksi atau pertemuan antara bidang ilmu manajemen sumber daya manusia dengan teknologi informasi. Nah, yang kemudian saya akan membahas satu persatu hal yang harus kita pahami, yaitu yang pertama definisi, yang kedua tujuan, yang ketiga karakteristik informasi, yang keempat fungsi sistem informasi sumber daya manusia, dan yang kelima yaitu atau yang terakhir komponen SISDM. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan definisi SIS sumber daya manusia menurut beberapa ahli. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang sumber daya manusia menurut Gomez. Menurut Gomez, sumber daya manusia adalah salah satu sumber daya yang ada dalam organisasi, meliputi semua orang yang melakukan aktivitas. Dan yang kedua, sumber daya manusia menurut Hasibuan, yaitu kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu. Perilaku dan sifatnya ditentukan oleh keturunan dan lingkungannya, sedangkan prestasi kerjanya dimotivasi oleh keinginan untuk memenuhi kepuasannya. Mungkin itu definisi dari para ahli. Dan yang kedua saya akan menerangkan tujuan sistem informasi sumber daya manusia. Sistem informasi sumber daya manusia memiliki dua tujuan utama dalam organisasi, antara lain untuk meningkatkan efisiensi di mana data karyawan dan aktivitas sumber daya manusia digabungkan menjadi satu agar supaya lebih strategis dan berhubungan dengan perencanaan sumber daya manusia. Ditinjau dari manfaatnya, sistem informasi sumber daya manusia memiliki manfaat dalam organisasi, yaitu otomatis dalam sistem penggajian dan aktivitas tunjangan. Oke, kita masuk ke karakteristik informasi. Yang pertama adalah timely atau tepat waktu, yang kedua akurat, yang ketiga konsis atau ringkas, yang keempat relevan, dan yang kelima adalah komplit atau lengkap. Oke, sekarang kita masuk ke dalam fungsi sistem informasi sumber daya manusia. Yang pertama adalah perekrutan dan penerimaan atau recruiting dan hiring. Sumber daya manusia membantu menerima pegawai baru ke dalam perusahaan. Sumber daya manusia selalu mengikuti perkembangan terakhir dalam peraturan pemerintah yang mempengaruhi praktek kepegawaian dan menasihati manajemen untuk menentukan kebijakan yang sesuai. Yang kedua yaitu manajemen data. Oke, sumber daya manusia menyimpan database yang berhubungan dengan pegawai dan memproses data tersebut untuk memenuhi kebutuhan informasi pemakai. Yang ketiga yaitu pendidikan dan pelatihan. Selama periode kepegawaian seseorang, sumber daya manusia dapat mengatur berbagai program pendidikan dan pelatihan yang diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan pekerjaan dari pegawai itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu penghentian dan administrasi tunjangan. Selama seseorang dipekerjakan oleh perusahaan mereka menerima paket tunjangan. Setelah penghentian, sumber daya manusia mengurus program pensiun perusahaan bagi mantan pegawai yang berhak. Oke.
Yang terakhir kita akan bahas tentang komponen sistem informasi sumber daya manusia. Oke, yang pertama ada sistem input. Oke, dalam sistem input ini sendiri terdiri dari 3 bagian, yaitu 2 bagian untuk mendapatkan data internal dan 1 bagian untuk mendapatkan data eksternal. Nah, dalam sumber data internal terdiri dari 2 bagian, yaitu data keuangan yang dapat diambil dari basis akuntansi. Sistem informasi akuntansi menyediakan data akuntansi bagi HRIS sehingga database berisi gambaran yang lengkap dari sumber daya personil baik keuangan maupun non-keuangan. Contoh elemen akuntansi adalah upah per jam, gaji bulanan, pendapatan kotor saat ini, dan pajak penghasilan tahun berjalan. Sistem informasi akuntansi menyediakan data akuntansi bagi HRIS sehingga database yang berisi gambaran yang lengkap dari sumber daya personil, keuangan dan non-keuangan. Keterlibatan SDM dalam aplikasi penggajian dalam bentuk penyediaan proses data pendukung bagi sistem informasi akuntansi. Dan poin kedua, data sumber daya manusia dan keuangan dapat diperoleh melalui penelitian SDM. Sistem penelitian sumber daya manusia berfungsi untuk mengumpulkan data melalui proyek penelitian khusus. Contohnya, penelitian suksesi dilakukan untuk mengidentifikasi orang-orang dalam perusahaan yang merupakan calon bagi posisi yang akan tersedia. Yang kedua, analisis dan evaluasi jabatan. Mempelajari setiap jabatan dalam suatu area untuk menentukan lingkup dan mengidentifikasi pengetahuan dan keahlian yang diperlukan. Yang ketiga, yaitu penelitian keluhan. Membuat tindak lanjut atas keluhan yang disampaikan pegawai untuk berbagai alasan. Data dari riset ini umumnya diperoleh melalui observasi dan wawancara langsung dengan responden survei daftar pertanyaan. Data riset ini misalnya adalah data yang diperoleh dari studi suksesi, harapan karyawan, job analis, kebutuhan tenaga kerja, identifikasi pengetahuan dan keahlian yang dibutuhkan untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu, keluhan karyawan, dan sebagainya. Yang kedua, saya akan bahas tentang sumber data eksternal yang disebut dengan Human Resource Intelligence Data. Sistem ini mengumpulkan data yang berhubungan dengan sumber daya manusia dari lingkungan luar perusahaan. Elemen lingkungan yang menyediakan data ini meliputi pemerintah, pemasok, serikat pekerja, masyarakat global, masyarakat keuangan, dan pesaing. Oke. Dan yang kedua, saya akan membahas tentang sistem output. Sistem output sumber daya manusia. Bentuk dasar dari output itu sendiri yaitu memakai HRIS biasanya menerima output dalam bentuk laporan periodik dan jawaban atas database queries. Model matematika yang digunakan dalam beberapa hal dan yang menggunakan sistem pakar. Yang kedua, perangkat lunak HRIS. Perangkat lunak sistem informasi yang digunakan oleh perusahaan kadang berbentuk siap pakai yang dibeli dari pemasok perangkat lunak atau kadang dikembangkan sendiri oleh perusahaan. Oke. Yang ketiga, kita akan bahas tentang database sumber daya manusia. Database sumber daya manusia. Meningkatnya kerumitan masalah yang berhubungan dengan personil disebabkan oleh banyaknya peraturan pemerintah dan meluasnya pilihan benefit membuat penyimpanan data dalam komputer sebagai suatu keharusan. Bagi database SDM berbasis komputer, tersedia beberapa alternatif dalam hal isi lokasi dan manajemen pemasukan data. Yang pertama, isi database. HRIS dapat berisi data yang menjelaskan
tidak hanya pegawai tetapi juga organisasi dan perorangan di lingkungan perusahaan. Elemen-elemen lingkungan mempengaruhi sumber daya manusia dalam beberapa cara, yaitu data pegawai. Kebanyakan database berisi data yang berhubungan dengan pegawai perusahaan yang ada. Yang kedua, data non pegawai. Ketika diminta untuk menjelaskan data non pegawai dalam database mereka. Yang kedua, lokasi database. Dalam perusahaan, sebagian besar database ditempatkan pada komputer sentral perusahaan, tetapi yang lain berada di sumber daya manusia pada divisi operasi lain dan di luar dari pusat pelayanan. Yang ketiga, perangkat lunak manajemen. Untuk efektivitas dan efisiensi sistem, pada aplikasi HRIS harus diterapkan konsep database management system untuk mengelola database. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.